Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan menggunakan Apache NetBeans untuk menggunakan sebuah program untuk membuat halaman login dan juga tabel menghitung luas menggunakan JFrame ya. Pertama-tama kita buat project baru, Java Weekend, Java Application, dan juga Next. Kita buat nama projectnya apa, misalkan latihan login, lalu klik finish. Jangan dulu bikin main class ya. Lalu di latihan login ini kita klik kanan, lalu new, lalu kita bikin JFrame form. Lalu ini kita bikin halaman login, klik finish, dan akan muncul tampilan seperti ini. Untuk tampilan halaman login, kita dapat menggunakan beberapa fitur di sisi kanan atas ini. Ini itu semua adalah fitur-fitur yang dapat digunakan dalam Apache NetBeans ini dalam pemrograman Java. Seperti kita dapat membuat sebuah label atau button, dan juga text field, dan juga password field. Nah, ini tuh digunakan untuk mempermudah kita ya, daripada kita membuat sebuah program harus diketik terus kayak gitu. Kita bikin saja pertama labelnya, misalkan kita edit text halaman login. Nah, di sini tuh kita bisa membuat formatnya segimana ya, besar huruf dan jenis hurufnya. Kita klik OK. Kita bikin lagi halaman login seperti ini. Lalu kita bisa mengatur penempatan dia di mana, seperti ini. Lalu kita bikin sebuah label lagi. Di sini kita bikin edit textnya jadi size-nya 14, dan kita edit textnya juga menjadi sebuah username. Dan username ini kita dapat dibuat sebuah text field. Dengan text field ini kita kosongkan saja, dan kita atur ya size dari text field ini, kita atur 150 saja. Nah, seperti ini. Lalu kita buat sebuah label lagi untuk password. Password kita ukuran 14. Oke. Kita bikin password. Kita bikin lagi text field, tapi dalam pembeda ini adalah di sini sudah terdapat password field. Jadi nanti yang bisa suatu password yang kita masukkan tidak terlihat ya, tidak kelihatan angkanya ataupun si hurufnya, seperti itu. Kita atur lagi 150 agar sama dengan yang atas. Sudah. Lalu yang dibutuhkan dalam halaman login ini yaitu adalah sebuah button untuk jika kita klik login, kita dapat masuk ke dalam form yang lain. Misalkan kita tulis masuk. Nah, untuk pembuatan halaman login ini dapat segini saja. Oh iya, jika kita ingin misalkan suatu saat password yang kita masukkan salah, kita bikin saja di sini edit text. Jadi si label ini nanti akan menunjukkan bahwa inputan atau password yang kita masukkan itu salah. Kita bikin saja di sini.
Setelah membuat si halaman login ini atau frame untuk halaman login, kita lebih baik menginisiasikan nama-nama dari swing control ini. Seperti ini, kita dapat change variable name karena dia merupakan text field. Mari kita gunakan txt. Salah. Nah, nanti di sininya akan berubah ya menjadi txt salah. Ini untuk menginisialisasikan saja. Jadi pada saat pemrograman kita tidak bingung ini untuk apa, button ini untuk apa, atau text field ini untuk apa. Lalu selanjutnya untuk button ini kita dapat men-change, misalkan btn masuk. Lalu untuk username ini kita bikin txt username. Dan untuk password kita dapat menggunakan txt password seperti itu. Lalu jadilah sebuah tampilan untuk halaman login. Untuk selanjutnya yaitu kita dapat menggunakan halaman login ini dalam proses kodenya. Kita klik 2 kali di sini saja. Nah, nanti akan terlihat seperti ini. Kita di sini ada void button masuk action perform. Nah, kita masukin saja kodenya di sini. Di sini saya sudah membuat sebelumnya untuk halaman login ini. Jadi misalkan kita buka sini, ini adalah suatu halaman login yang telah saya buat. Saya bikin mirip seperti yang tadi. Kenapa? Karena kita langsung saja penjelasan ke dalam codingannya. Nah, kan tadi saya sudah mengklik 2 kali halaman masuk. Nah, ini merupakan sebuah kodenya untuk button masuk itu seperti apa. Dimana jika string user data sama dengan Ridwan, lalu ini untuk pass data adalah sebuah passwordnya ya. Jadi kita string username, txt username itu yang mana, yang ini nih. Jadi jika si txt username ini mendapatkan get text, kita dapatkan teks yang masukan dari text username dan juga text password. Nah, jika username equals user data, equals ini merupakan sama dengan apa yang ada dalam user data misalkan, dan password juga sesuai dengan pass data. Jika lalu kita menghitung luas. Nah, menghitung luas ini setelah ini kita akan membuatnya lalu set visible true. Jadi kita menampilkan menghitung luas. Jika tidak, kita bikin lb salah, set text password salah. Nah, lb salah itu tadi yang di bawah ini. Nah, ini adalah sebuah lb salah seperti itu. Mari kita coba saja program yang telah kita buat. Kita klik kanan lalu run file. Nah, jika kita run file maka akan keluar seperti ini halaman login, username dan password. Untuk username dan password misalkan kita masukkan, kita beri contoh saja yang salah karena setelah ini kita akan membuat sebuah frame untuk menghitung luasnya. Misalkan user name dan passwordnya akan tidak terlihat seperti itu. Kita klik masuk. Nah, ada password salah ya. Password salah ini hasil dari jika dari username dan password yang kita masukkan salah, itu tidak benar. Karena yang benar adalah dengan username Ridwan dan pass data atau passwordnya ganteng seperti itu. Jika kita klik masuk akan muncul seperti ini. Nah, bagaimana untuk membuat seperti ini? Kita masuk saja ke
project yang telah kita buat, yaitu menghitung luas. Kita buka di site. Nah, di mana menghitung luas ini merupakan sebuah label, dibuat dari label. Untuk panjang juga label, lebar juga label. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Dan untuk ini merupakan sebuah text field di mana kita membuat namanya dengan teks panjang dan juga lebar untuk teks lebar. Untuk hitung merupakan sebuah button hitung, J button, dan kita membuat namanya dengan btn hitung, dan simpan merupakan btn simpan. Seperti itu. Mari kita buka program apa sih yang ada di dalam btn hitung ini. Kita merupakan sebuah ada string panjang, teks panjang, jadi kita mengambil teks dari field teks panjang dan juga teks lebar, di mana kita memparafrasekan atau mengubah dari teks ini menjadi double, di mana P merupakan double panjang. Jadi dari teks dan string dirubah menjadi tipe data double. Setelah itu L untuk lebar, dan juga untuk hasilnya merupakan double luas P kali L. Setelah itu LB luas set text luas to string. Ini merupakan label luas. Label luas yang mana sih? Kita bisa lihat di desain. LB luas adalah sebuah LB yang berada di sini. Jadi nanti hasilnya akan keluar di sini ya. Kita buka source lagi. Jika salah, angka yang Anda masukkan salah. Jadi sewaktu-waktu misalkan kita memasukkan sebuah harusnya angka malah menjadi sebuah huruf, maka akan keluar warning angka yang Anda masukkan salah, seperti itu. Lalu di sini ada button simpan. Button simpan untuk apa sih? Nah, button simpan ini jadi kita dapat menyimpan atau merecord hasil yang telah kita dapat, jadi udah dihitung tuh. Nah, lalu karena hasilnya 20. Nah, kita itu akan menyimpan 20 tadi ke dalam suatu txt. Jadi kita di sini untuk kodenya ada string data LB luas get text. Jadi mendapatkan teks dari label luas tadi yang hasil tadi, lalu melakukan try output new file output stream x. Nah, ini merupakan sebuah kode bahwa file outputnya kita buat di local disk X dan dengan nama simpan.txt. Jadi kita buat dulu sebuah file di local disk X dan juga simpan. Nah, seperti ini, simpan txt seperti itu. Kita buat dalam format teks dokumen. Lalu jika file tidak ditemukan akan memberi warning file tidak terbentuk, seperti itu. Langsung saja kita coba dalam hal menghitung luas ini. Kita klik kanan saja di source, lalu run file. Akan keluar tampilan seperti ini. Misalkan panjang kita masukkan 12 dan lebar masukkan 4. Lalu kita hitung hasilnya 48. Betul ya? Nah, si 48 ini kita ingin menyimpannya di sebuah teks dokumen. Jadi untuk sebuah seperti sebuah memori lagi lah, seperti itu. Lalu kita klik simpan, lalu kita buka local disk X yang tadi tempat kita menyimpan. Nah, ada ya 48. Jadi ini merupakan sebuah kayak sebuah memori lagi, seperti itu. Nah, kita buka lagi Apache NetBeans. Jadi seperti itu saja. Jadi ada 2 buah JFrame
Jadi kalau misalkan kita membuat sebuah halaman login, jika kita buat dari awal, jadi kita dapat menggunakan si kalkulator menghitung kelas ini dengan cara login dulu seperti itu. Jadi seperti inilah contohnya. Kita run file. Nah, misalkan kita masukkan username-nya yang telah dibuat Ridwan dan password-nya Ganteng. Kita klik masuk, maka akan keluar menghitung luas. Panjang misalkan 3, lebarnya 4. Kita hitung berapa? 12. Lalu kita simpan hasil 12 ini dan akan keluar dalam memori simpan ini 12 seperti itu. Itu saja yang dapat saya presentasikan dan saya laporkan. Selebih kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan dan boleh menyimpan masukan di dalam komentar seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.